Halo student grade 4 and grade 5. Bagaimana kabar kalian? Harap kalian tetap sehat selalu dan tetap bersemangat dalam proses pembelajaran dari rumah. Oke, pada hari ini kita masih akan mempelajari tentang kata penghubung. Oke, kata penghubung masih masuk dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mempersiapkan buku kita dulu. Sudah siap bukunya? Buku tematik untuk kelas 4. Untuk grade 4 kita menggunakan buku tematik 4G, tema ke-7 kita, dan materi kita pada hari ini ada di halaman 130 sampai dengan halaman 132. Sudah ketemu halamannya? Oke, kalau sudah ketemu, good job. Dan untuk grade 5 kita memakai buku tematik kita yang ke-5G, tema ke-7, dan materi kita ada di halaman 152. Gimana grade 5? Sudah ketemu semua halamannya? Oke, tanpa kita membuang waktu lagi, kita akan mulai penjelasan kita tentang tiga jenis kata penghubung yang baru. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kata penghubung. Apakah yang dimaksud dengan kata penghubung? Kata penghubung adalah jenis kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat, kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Kita telah belajar melalui video pembelajaran sebanyak 3 pertemuan, dan pada video pembelajaran yang keempat ini, kita masih tetap membahas dengan tema kata penghubung. Untuk itu, kita sudah mempelajari 9 jenis-jenis kata penghubung yang sebelumnya sudah dibahas pada 3 video yang lalu. Untuk itu, Miss Patricia akan mereview kembali 9 jenis-jenis kata penghubung yang telah kita pelajari. Yang pertama, kata hubung gabungan. Yang kedua, kata hubung pertentangan. Yang ketiga, kata hubung pilihan. Yang keempat, kata hubung waktu. Yang kelima, kata hubung tujuan. Yang keenam, kata hubung sebab. Yang ketujuh, kata hubung akibat. Yang kedelapan, kata hubung syarat. Dan yang kesembilan, kata hubung tak bersyarat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengenal lagi 3 jenis kata penghubung yang baru. Yang pertama adalah kata hubung perbandingan. Kata hubung ini berguna untuk menghubungkan dua hal dan kemudian membandingkannya. Contoh kata dari kata hubung perbandingan yaitu kata seperti, kata sebagai, kata bagai, dan yang terakhir adalah kata bagaikan. Contoh kalimat kata hubung perbandingan. Yang pertama, mereka selalu bertengkar seperti kucing dan tikus. Yang kedua, mereka selalu bertengkar bagaikan kucing dan tikus. Yang ketiga, mereka selalu bertengkar bagai kucing dan tikus. Dan yang keempat, mereka selalu bertengkar sebagai kucing dan tikus. Berdasarkan contoh kalimat yang Miss Patricia berikan, kita bisa memahami bahwa penggunaan kata hubung perbandingan itu digunakan untuk menjelaskan dua hal yang berbeda dan membandingkannya. Dalam contoh kalimat, kata mereka selalu bertengkar dibandingkan dengan kata kucing dan tikus. Yang kedua adalah kata hubung penegas. Kata hubung penegas merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai penegas bagian kalimat sebelumnya. Contoh kata dari kata hubung penegas adalah kata bahkan, kata apalagi, kata yaitu, dan kata yakni. Contoh kalimat kata hubung penegas. Yang pertama, Bob Sadino adalah orang yang sangat kaya, bahkan melebihi kekayaan seorang presiden. Yang kedua, jalanan Jakarta selalu macet, apalagi di saat hujan turun. Yang ketiga, beberapa makanan kesukaan Maria, yaitu nasi goreng, sosis bakar, dan donat coklat. Dan yang keempat, di kelas 3 ada beberapa siswa yang tidak masuk, yakni Agung dan Tony.
Dari contoh kalimat yang Miss Patricia berikan, kita bisa melihat bahwa penggunaan kata hubung penegas merupakan penegasan kepada kalimat yang ada pada kata sebelum kata penegas tersebut. Dan jenis kata hubung ketiga pada video pembahasan kali ini adalah kata hubung penjelas. Kata hubung ini berfungsi untuk menjelaskan kalimat sebelumnya agar lebih terperinci. Contoh kata dari kata hubung penjelas adalah kata bahwa. Contoh kalimat kata penghubung penjelas. Yang pertama, ibu bilang bahwa ayah akan pulang larut malam hari ini. Yang kedua, Kania mengatakan bahwa ia akan melanjutkan sekolah ke luar negeri. Dan yang ketiga, orang tua Mita memberitahukan bahwa Mita tidak masuk sekolah hari ini dikarenakan sakit. Kita bisa melihat contoh-contoh kalimat yang Miss Patricia berikan menjelaskan fungsi dari kata penghubung bahwa, memperjelas kalimat sebelumnya agar lebih terperinci dan menegaskan kata yang dipakai sebelumnya. Nah, bagaimana? Kalian semakin mengerti kan tentang tiga jenis kata penghubung yang baru? Masih ada yang ingat yang video yang barusan kita lihat tentang tiga jenis kata penghubung yang baru apa saja? Betul sekali. Tiga jenis kata penghubung baru yang kita pelajari hari ini ada kata hubung perbandingan, kata hubung penegas, dan yang terakhir kata hubung penjelas. Oke, dari tiga jenis kata hubung yang baru yang Miss ajarkan kepada kalian, Miss akan memberikan tugas kepada kalian. Untuk grade 4, tugas kalian ada di halaman 130 sampai dengan 132 di buku tematik kita yang 4G. Oke, sudah ketemu halamannya. Di tugas kalian kali ini, Miss minta kalian untuk melengkapi kalimat menggunakan kata penghubung yang tepat. Dan setelah kalian melengkapi kalimatnya, kalian harus menuliskan fungsi dari kata penghubung yang kalian gunakan. Fungsinya apa? Itu untuk grade 4. Dan untuk grade 5 masih menggunakan buku tematik 5G, tugasnya berada di halaman 152. Tugas kalian adalah membuat suatu karangan yang berisi satu paragraf di mana kalian menuliskan cara-cara membuat pakan ikan. Nah, dari cara-cara membuat pakan ikan tersebut, kalian harus menggunakan kata penghubung antar gagasan yang tepat dan benar. Itu tugas untuk grade 5. Semoga dari pembelajaran kita yang sudah sampai video keempat ini, kita sudah mempelajari 12 jenis kata penghubung yang baru. Kalian semakin mengerti dan semakin memahami mana jenis kata penghubung yang tepat dalam membuat kalimat. Oke, sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Bye!